Halo bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Kali ini kita punya Nike GT Run, model kedua dari GT Series yang masuk pasar Indonesia. Sepatu ini tampilannya menarik, kemudian cushionnya juga enak banget. Kami sudah menggunakan sepatu ini sebanyak 3 kali, jadi bisa memberi informasi buat kalian. Ada beberapa kekurangan yang kami temui. Lantas buat Anda yang tertarik membeli sepatu ini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Kita masukkan juga kode promo Head Shoes untuk free ongkir. Langsung saja saksikan video reviewnya sampai selesai. Setelah kehadiran GT Cut di Indonesia, Nike kembali merilis seri GT lainnya yang diberi nama GT Run. Sesuai namanya, sepatu ini tidak hanya tampil dengan desain modern, namun juga mengedepankan fitur terbaru dari bantalan yang membuatnya lebih tahan lama serta nyaman digunakan saat bermain basket di segala kondisi cuaca. Berbicara detailnya, tidak banyak ciri khas yang bisa kita temui pada sepatu ini. Sebagian besar masih mirip dengan seri GT Cut terdahulu. Anda akan menemukan tulisan Nike and Beyond di belakang, logo GT Run di lidah, angka 001 di bagian dalam sepatu, serta tulisan BB 2021 pada bagian telapak. Untuk bagian traksi, GT Run memiliki pola dan tekstur yang lebih keras jika dibandingkan dengan GT Cut. Hal ini membuatnya dapat digunakan di lapangan outdoor atau untuk jogging di luar ruangan. Sementara performa traksinya juga patut diacungi jempol. Meski minim outrigger, nyatanya pola gelombang yang dihadirkan mampu menjaga pengereman dengan sangat baik ke segala arah. Pola traksinya juga cukup lebar, sehingga tidak membuat kerikil atau kotoran mudah menempel. Hal ini terasa sangat baik karena performa pengereman lebih tahan lama. Lantas untuk transisi dari tumit ke kaki depan, berkat DNA sepatu lari, hasilnya transisi GT Run terasa begitu perfect. Bagian belakang yang dibuat melingkar, outsole overlap pada bagian depan, serta bahan atas yang begitu elastis membuat transisinya terasa sempurna. Nilai 9 untuk traksi. Bantalan adalah sorotan utama pada sepatu ini. Pasalnya, Nike ingin menghadirkan sepatu basket yang dapat membuat penggunaannya lebih tahan lama saat berlarian. Oleh karena itu, pemilihan kombinasi bantal terbaik yang responsif menjadi senjata utama GT Run. Sebagai permulaan, Anda akan dimanjakan dengan insole dan busa React penuh tepat di bawah telapak Anda. Hal ini yang membuat sepatu terasa begitu stabil dan awet meski digunakan harian. Sedangkan untuk Anda yang membutuhkan bantal membal guna mendorong pijakan saat ingin melompat, maka penerapan air strobel dan zoom unit di depan benar-benar dapat diandalkan. Sayangnya, tidak akan semua orang akan menyukai setup bantalan seperti ini karena terasa tinggi dari lantai dan kurang memudahkan untuk bermanuver di lapangan. Sepatu ini mungkin ditujukan untuk para pemain yang mengedepankan power dan durability saat bermain basket seperti pemain yang sering melakukan post up, kuat mengambil rebound, atau playmaker yang terbiasa menyusuri lapangan. Oh iya, penerapan ini juga membuat sepatu membutuhkan waktu break-in. Di percobaan ketiga, kami baru merasa busa React sedikit melunak dan membuat sepatu lebih nyaman saat bermain cepat.
Selain itu, karena porsi React yang begitu tebal, hasilnya bobot sepatu ini tetap sedikit lebih berat dari Air Jordan 36. Meskipun memang tidak seberat GT Cut. Pada GT Cut, Anda akan merasakan profil yang rendah ke lantai layaknya menggunakan Nike Kobe. Menggunakan GT Run akan terasa berbeda dan mungkin akan mengingatkan Anda dengan seri KD, tapi versi lebih keras dan lebih stabil. Nilai 9 untuk bantalan. Oke bowlers, untuk memilih sepatu ini size-nya susah-susah gampang nih, karena karakternya kayaknya nggak sesuai dengan sebagian besar karakter kaki orang Indonesia yang depannya lebar. Karena memilih upsize sedikit membuat sepatu terasa kepanjangan. Sementara kalau milih true to size, masukin kakinya itu susah banget, terutama di bagian tempurung atas depan sini. Ini begitu menjepit, dan buat Anda yang pertama kali memakai sepatu ini pasti akan kesakitan di bagian tersebut. Jadi tetap saja saya sarankan untuk memilih sedikit upsize buat yang kakinya lebar, dan buat yang kaki ramping langsung aja pilih true to size. Bahan atas GT Run terasa sangat tipis. Tekstil dan fuse material yang dilebur menjadi satu menghadirkan tekstur yang kasar pada bagian permukaan. Penerapan ini tidak membuat semua orang akan nyaman menggunakannya. Apalagi saat mencoba pertama kali, terasa ada lekukan bahan yang membuat kaki tidak menyenangkan. Ini pula yang membuat sepatu harus Anda rasakan langsung sebelum membelinya. Karena untuk para pemilik kaki lebar, kami memprediksi ini bukan sepatu yang tepat. Pasalnya pada bagian tempurung kaki terasa terjepit. Namun masih banyak sisa ruang di bagian depan meski Anda sudah memilih size yang sebenarnya. Kelenturan bahan atas harus dinodai dengan plastik-plastik lancip yang terasa menyakitkan pada bagian kolar dan tempurung kaki. Mungkin perasaan yang dihadirkan bahan plastik ini akan perlahan menghilang seiring penggunaan. Kemudian beranjak ke bagian lidah, kami menemukan lidah yang sangat tipis seperti kebanyakan sepatu lari. Hal ini membuatnya terasa nyaman saat digunakan berlarian, namun posisi lidah sering sekali bergeser. Lagi pula, lidah yang tipis ini tidak mampu menahan jeratan tali dengan baik. Sesekali Anda akan merasakan jeratan tali yang menyakitkan. Lalu di bagian kolar, ini bagian yang paling kami tidak sukai. Karena selain tipis, plastik yang memagari bagian tersebut terasa menyakitkan. Penerapan ini juga membuat kami tidak ingin mengikat tali dengan kencang, meskipun konsekuensinya akan ada penurunan kualitas kuncian pada bagian pergelangan. Selain itu, padding juga kami rasakan kurang untuk sepatu seharga 2,7 jutaan. Hanya terdapat 2 padding kecil pada bagian pergelangan samping dan sedikit sandaran tumit di bagian belakang. Secara estetika, mungkin penerapan bahan ini sudah sangat modern dan berkualitas, apalagi terasa ringan. Namun kami rasa masih jauh jika berbicara soal kenyamanan. Nilai 8 untuk bahan atas. Soal kuncian, mungkin kaki kami tidak cocok dengan sepatu ini. Fitnya terasa payah dan kami masih kurang nyaman meski sudah mencobanya dalam 3 kali pertandingan. Di awal penggunaan, bagian tempurung kaki yang terdesak dapat diandalkan dalam menjaga kaki bergeser. Meskipun karena insole yang licin, kaki seringkali meluncur ke depan karena masih ada ruang sisa. Tapi beruntungnya, kami tidak menemukan gejala terkilir karena kaki melebar yang diakibatkan bahan samping kelewat lentur. Kemudian, kuncian natural yang biasa kami maksimalkan dari ikatan tali
juga terasa kurang baik karena ketika diikat dengan kencang, sepatu terasa semakin ramping dan membuat bagian pergelangan serta sistem pertalian menggesek bagian tempurung kaki, dan ini bukan hal yang baik. Terutama buat Anda yang terbiasa menggunakan kaos kaki tipis, pasti akan terasa menyakitkan. Lalu untuk sektor pergelangan juga terasa kurang baik. Meski sudah diikat dengan kencang, tetap kami rasakan gejala slip yang begitu besar. Mungkin ini karena padding atau rumah tumit yang begitu minim, sehingga terasa membahayakan saat diajak bermanuver. Satu hal yang paling kami sukai adalah kestabilan yang ditimbulkan dari bantalannya. Meski sering mendarat dengan kencang atau berputar di area pertahanan lawan, kaki terasa menapak dengan sempurna dan dapat diredam dengan sangat baik oleh bantalannya yang bertumpuk. Impact protectionnya benar-benar sempurna. Nilai 7,5 untuk kuncian. Oke bowlers, jadi kesimpulannya mungkin saja GT Run ini tidak ramah untuk segala karakter kaki, dan buat Anda yang kakinya lebar mungkin juga akan kesakitan di awal penggunaan, terutama karena masukin kakinya susah dan terasa ada lidah yang menjepit di bagian tengah sini, dan itu akan sakit sekali di awal penggunaan. Namun setelah break in, mungkin Anda menggunakannya 3-5 kali, cushion sepatu ini benar-benar memanjakan kaki Anda. DNA sepatu lari benar-benar membuat kaki tidak terasa sakit walaupun menggunakan sepatu ini dalam tempo yang lama dan bermain dengan karakter yang cepat. Sementara saya kurang menyukai dengan kuncian sepatu ini karena di bagian pergelangan sedikit terasa sakit karena tipis dan runcingnya bagian-bagian plastik ini. Kemudian juga slip di bagian tumit ini tidak kami sukai. Lantas di bagian traksi, sepatu ini tidak ada masalah. Bahkan digunakan di lapangan yang sedikit berdebu seperti ini juga tidak ada masalah. Namun sayangnya sepatu ini dijual dengan harga yang cukup mahal, 2,7 juta, jadi banyak sekali pilihan yang lebih menarik dengan harga segitu. Mungkin saja jika nanti sepatu ini mendapatkan diskon, Anda membeli dengan harga yang diskon itu akan sangat worth it. Secara keseluruhan kami memberikan nilai sepatu ini adalah 8,5 dari 10 penilaian Headshoes Indonesia. Oke bowlers, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id dan headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Ciao!